Terima kasih untuk apa ya? Karena Bapak sudah mengirimkan banyak sekali mainan untuk Sava. Sava sangat suka Pak mainannya. Kamu tahu kan, saya itu nggak punya cucu. Tapi kalau saya melihat Sava tuh seperti kayak cucu sendiri begitu. Ya, tapi cucu yang nggak bisa saya miliki. Ya Allah, aku sedih sekali dengar ucapannya Om Wibowo. Kalau kamu nyusahin hidup saya jauh lebih bisa nyusahin hidup kamu. Jangan lanjutkan kerjasama dengan Gani. Sangat berbahaya. Om, kamu hati-hati di jalan. Ternyata susah juga ya untuk mengorek informasi dari Nuna. Dia menjaga jarak dan tidak mudah percaya sama orang. Tapi rasanya memang terlalu dini untuk mengharapkan dia untuk terbuka. Aku harus deketin dia pelan-pelan. Oke, Bianca. Kamu harus terus deketin Nuna dan aku yakin semakin dekat, maka Nuna akan semakin terbuka sama kamu. Sudah selesai, Pak? Udah. Makasih. Sekarang gue makin yakin kalau ini semua perbuatannya Bram. Termasuk penyerangannya Nuna sama Sava. Siapa lagi yang berani ngelakuin ini ke lo kalau bukan dia? Bas, kumpulin semua pasukan. Sekarang juga kita serang tuh markasnya Bram. Dia jangan macem-macem lagi sama kita. Mohon maaf Pak, bukannya saya lancang atau gimana. Apa nggak sebaiknya kita menyusun strategi dulu Pak, supaya kita tahu langkah yang harus kita ambil. Takutnya kalau kita tergesa-gesa malah nanti menjadi fatal Pak. Kamu masih mau menjadi kepala keamanan saya atau kamu mau resign sekarang juga, Bas? Takut lo? Aku nggak mungkin mundur, bisa hancur semua misiku selama ini. Baik, Pak. Akan segera saya kumpulkan semua pengawal. Kenapa jadi begini sih? Kenapa Papa ngasih kertas ini ke Gani? Aku harus minta bantuan. Aku butuh backup. Malam ini Gani akan perang dengan pesaing bisnisnya. Aku akan share lokasinya. Kok mendadak banget ya? Bisa-bisanya dia ngeledek aku di saat segenting ini. Ya, halo. Saat ini saya sedang berada dengan Pak Gani dan kami menuju ke arah musuhnya Pak Gani. Nanti akan saya share lokasi. Kumpulkan semua pengawal. Ya, dan kalian semua harus bersiap. Pastikan Bram dan bisnisnya lenyap hari ini, Dan. Mereka harus habis di tangan kita. Bas kirim lokasi ini. Oke. Pokoknya kau akan buktiin ke Bas kalau aku memang bisa diandalkan.
Yuk. Pak, apa nggak sebaiknya kita tahan dulu, Pak? Kenapa? Pasukan kita belum sampai, Pak. Sebaiknya kita tunggu pasukan dulu, Pak. Masuk sekarang. Mau nggak mau, gue harus maju. Maaf Pak, Bapak-bapak mau ketemu siapa? Di mana ruangan Bram? Di sana Pak. Maaf Pak, Bapak dilarang masuk. Kalian urus mereka. Kita minta tolongnya di luar ya. Ada apa di dalam Pak? Baik Pak, nanti kami akan selesaikan. Bram! Apa-apaan ini? Selama ini lu cuma berani ngirim orang untuk nyakitin gue sama keluarga gue. Sekarang gue ada di sini. Hadepin gue! Maksud lo apa? Gue gak tau apa-apa soal itu. Semua bohong sama gue. Hah? Ngapain lu? Hah? Lo sama anak buah lu udah hampir bikin gue mati! Hah? Hari ini lu abis di tangan gue. Pakai, Bas. Lepasin gue, Bas. Halo Pak, saya Atmo Pak. Security kantor Pak Bram Pak. Kantor Pak Bram diserang Pak sama orang. Bapak bisa datang sekarang Pak. Iya Pak, baik Pak. Cabut, cabut. Lepasin gue! Lu pikir gua bodoh? Hah? Kita lihat aja. Lu atau gua yang habis. Habisin mereka. Rasain lu kan? Pasukan Bram makin banyak. Siapa itu?
Pasti dia. Ayo, bangun. Jangan manja. Ternyata dia peduli juga. Jadi sekarang kita jadi partner. Waspada aja. Siapa kamu? Kenapa kamu nolong saya? Bas, kejar! Terima kasih. Tahu kan kalau memang saya bisa diandalkan. Saya harus balik. Hati-hati. Kamu juga. Hati-hati. Gan, lu gak apa-apa kan, guys? Kenapa kalian terlambat? Tiap situasi genting pasti terlambat. Bakar tempat ini sekarang. Ini apa itu? Diam, Bas. Saya mau kalian bakar tempat ini sekarang. Bram harus tahu berurusan dengan siapa ini. Udah, Bas. Lu gak usah ikut campur. Kalau Pak Gani bilang ini bakar, ya dibakar tempat ini. Ayo kita bakar. Pak Gani. Bas, Sebaiknya kita pergi dari sini sekarang. Bas, kamu itu kepala keamanan saya. Kenapa dari tadi saya merasa kamu malah mencoba untuk menjaga apa yang mau saya lakuin? Karena memang tugas saya untuk melindungi Bapak. Saya cuma nggak mau ini semua menjadi rumit, Pak. Hari ini saya nggak butuh kamu melindungi saya. Saya cuma nggak mau ini menjadi rumit, Pak. Gani! Luna, kamu hati-hati dong. Ya Allah, kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa, Ma. Kamu kenapa? Pak Gani! Pak Gani! Pak Gani! Gan! Gan! Pak Gani! Kunci belum? Ada orang yang nusuk Pak Gani. Ke arah sana naik motor. Rem face. Kejar. Kerahin semua pengawal. Cepat! Siap! Tiba-tiba aja perasaan aku nggak enak, Ma. Mikirin Gani. Tadi suami kamu pamit nggak mau pergi kemana? Mas Gani pamit, Ma, tapi dia nggak bilang dia mau kemana. Dia cuma bilang sama aku dia ada urusan kerjaan. Ya udah sekarang kamu telepon. Mama jadi ikutan kepikiran ini. Kenapa Mas Gani ditelepon nggak bisa ya?
Perasaanku benar-benar gak enak. Mana nggak diangkat lagi? Enggak. Ya Allah, aku pernah kehilangan suamiku dalam pekerjaannya. Jangan sampai aku kehilangan suamiku lagi. Lindungilah Mas Gani, ya Allah. Tamat riwayat lu, Gani. Berani-beraninya lu main-main sama gua. Lu rasain akibatnya sekarang. Ya Allah, semoga tidak terjadi hal-hal buruk sama Mas Gani. Udah, kamu jangan gelisah terus. Kamu jadi ikut-ikutan panik ini. Aku nggak tahu, Mas. Seharian perasaan aku nggak tenang. Kamu kepikiran sama Gani? Iya, Ma. Di telepon nggak diangkat-angkat soalnya. Aku titip Safa ya, Ma. Aku mau sholat sunnah sebentar. Supaya hati aku lebih tenang. Safa sama Oma dulu ya, Nak. Sebentar ya. Ya. Ya Allah, dia gelisah mikirin Gani. Berarti selama ini pikiran aku salah kalau dia belum move on dari Dipta. Mudah-mudahan Gani gak kenapa-napa. Suster! Suster! Sus! Taruh di sini, Pak. Gawat, kalau sampai Gani meninggal, maka hancur berantakan semua misi kami. Semoga Gani bisa tertolong. Sus, cepet Sus. Ya. Hei, Sus. Mas Gani! Mas Gani! Stop, Sus! Stop! Ya Allah, Mas, apa yang terjadi, Mas? Mas! Mas, tolong jawab saya, apa yang terjadi sama suami saya? Nuna begitu cemas. Apakah reaksinya seperti ini juga saat dulu mendengar kabar aku meninggal? Mas, kenapa kamu diam aja? Saya minta kamu tolong jawab apa yang terjadi. Tadi ada seseorang yang menikam Pak Gani, Bu. Terus dia kabur menggunakan motor. Astagfirullah. Ya Allah. Siapa, Mas? Siapa, Uzi? Siapa, Nanda? Tolong jawab pertanyaan saya. Jawab! Wajah mereka babak belur seperti habis berkelahi. Mas, aku mohon tolong bertahan, Mas. Mas, aku mohon tolong bertahan demi aku dan Safa, Mas. Nah, udah kamu tenang aja. Saya nggak apa-apa. Saya pernah mengalami yang lebih parah daripada ini. Aku mencintai kamu, Mas. Jangan nangis. Saya rela menanggung rasa sakit. Asalkan istri saya nggak nangis. Oke? Mas, tolong jangan pernah tinggalin aku, Mas. Ayo, Sus. Ma, Bu, silakan tunggu di luar. Biar kami yang menangani.
Dari semua kepedihan yang pernah aku lalui, melihat Nuna seperti ini adalah yang terberat. Ya Allah, Nuna pernah kehilangan aku, suaminya. Jangan sampai dia kehilangan suaminya lagi. Ya Allah, aku rela menanggung segala kerinduan ini, segenap kecemburuan ini, asalkan Nuna bahagia. Senyum Nuna adalah harga yang setimpal dengan segala kepedihan yang aku rasakan. 10, 11, 12. Tadi sampai mana lagi tadi ngitungnya? Pakai ngeliat lagi. Nah, kalau dia ngeliatin gue 1, 2. Kok kabur ah? Berhenti. Balik badan. Enggak. Balik badan. Enggak, saya mau pergi. 1, 2, 3. Apa sih? Duduk. Enggak, saya mau pergi, nanti saya diusir lagi. Duduk. Kamu tunggu di sini. Jangan kemana-mana. Tumben, biasa nyuruh pergi. Mau diapain nih gue nih? Pasti dimarahin. Nuna, ya Allah, kamu kenapa sih? Mas Gani, Mas Gani. Kenapa Gani? Ternyata firasat aku bener, Ma. Mas Gani ditikam sama orang, Ma. Itu gimana kejadiannya? Siapa yang nikam? Aku nggak tahu, aku bener-bener nggak tahu. Aku tanya sama semua anak buahnya, tapi nggak ada yang mau jujur sama aku, Ma. Ya udah, kamu sabar, kamu sabar. Ma, aku takut, Ma. Aku takut Mas Gani kenapa-napa. Enggak. Kamu nggak boleh mikir yang enggak. Kita harus berpikir yang baik-baik supaya memang hasilnya juga baik-baik. Kamu harus yakin kalau Gani nggak kenapa-napa. Ma, salahnya Nuna apa ya, Ma? 2 orang yang Nuna sayangi kecelakaan dalam waktu yang sama. Kalau sampai Mas Gani kenapa-napa, Mas Gani pergi ninggalin aku sama Safa, pasti Safa akan sangat terpukul, Ma. Begitupun aku, Ma. Aku gak mau ngerasain lagi rasa itu, Ma. Aku gak mau. Ini orang kesambet apaan sih? Kok jadi kayak gini? Ini aku ngelakuin ini karena kamu udah nolongin aku. Tumben dia minta terima kasih sama aku. Sebentar. Kenapa? Itu luka juga.
lagi? Sakit? Masa gitu doang sakit itu juga udah pelan-pelan? Biasa kalau di medan perang juga kalau kena peluru juga biasa aja. Masa gini aja bilang sakit? Sakit dari mana? Luka kecil gitu doang, manja banget. Niat gak sih ngobatinnya? Berasa sakit? Pakai dendam ya? Mendingan ketebak peluru daripada diobatin sama kamu. Ini udah pelan-pelan ya. Pelan-pelan dari mananya? Orang berasa Nih, sakit kok. ini pelan-pelan. Kalau gini sakit. Nah kan, itu buktinya apa? Ya itu kan karena saya nyontain pas lagi sakitnya. Tadi saya kan pelan-pelan. Nyari gara-gara ya? Tuh, udah nggak usah. Saya bisa bersihin luka saya sendiri. Nggak usah bantu-bantuin. Mana sih dibantuin gitu. Itu seharusnya saya ngomong. Udah dibantuin, udah diobatin, bukan bilang terima kasih. Ya saya juga obatin. Bilang terima kasih nggak? Siapa yang duluan? Siapa yang ngobatin duluan? Makanya kan saya merasa terima kasih, makanya saya gantian. Ada bilang makasih? Nggak ada kan? Yang ada apa? Dimarahin. Udahlah, Yang bawa obatnya siapa? cukup. Yang punya ide? Capek. Saya. Saya malas berdebat. Saya juga males berdebat. Udah kamu sabar. Dok, gimana suami saya, Dok? Pendarahannya sudah bisa dihentikan, sudah dijahit. Terus gimana kondisinya sekarang, Dok? Kondisi pasien saat ini masih sangat lemah karena banyak darah yang keluar dan pasien juga butuh transfusi darah. Kami sudah menghubungi PMI dan stok darah sangat menipis untuk golongan darahnya si pasien. Permisi. Maaf. Kalau boleh tahu golongan darahnya apa ya, Dok? Golongan darahnya AB. AB. Berarti golongan darahnya Gani sama dengan Safa. Kalau ada keluarga terdekat atau kenalan, boleh untuk segera datang. Karena pasien saat ini sangat membutuhkan darah untuk memulihkan keadaannya. Munah, gimana? Kamu punya kenalan nggak yang golongan darahnya AB? Nggak tahu, Ma. Aku nggak tahu. Bas. Golongan darah kamu kan AB. Saya minta tolong. Tolong donorkan darah kamu untuk suami saya. Iya, Dok. Saya bersedia untuk mendonorkan darah saya, Dok. Bapak yang kemarin donor darah juga kan? Iya, Sus. Berarti Bapak tidak bisa mendonor darah lagi, Pak. Nanti Bapak bisa kena anemia. Butuh waktu 3-4 bulan. Karena sel darah merah memiliki umur 100-120 hari. Ya Allah, saking paniknya aku sampai lupa ya, Ma. Nggak bisa, harus nunggu jeda dulu, nggak bisa langsung donorin darah lagi. Terus sekarang gimana dong? Dokter, gimana sih bantu saya, Dok? Apa nggak bisa nyari darah kemana gitu, kek? Permisi, Dok. Maaf, tadi PMI baru memberitahu kabar bahwa ada stok untuk darah AB. Katanya baru datang ke PMI. Alhamdulillah. Baik, Suster. Kalau gitu, bawa darahnya segera ke ruang operasi ya. Baik, Dok. Udah tenang. Udah aman sekarang. Tolong selamatkan suami saya, Dok. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Terima kasih, Bu. Sudah, kalau begitu saya permisi dulu, Bu. Iya. Bentar. Mama mau tanya. Dari mana kamu tahu kalau golongan darah Baskara itu AB? Udah lama nggak penting. Yang terpenting sekarang Mas Gani bisa terselamatkan. Ini manusia paling nyebelin sedunia ya. Baru juga damai udah ngajakin berantem lagi. Kayak hidup dia tuh gak akan tenang deh kalau gak ngajakin gue berantem. Harus berantem setiap hari. Kok jadi ngingetin itu sih? Ih, lupain. Geli.
Kalau Gani ternyata golongan darahnya sama dengan Safa, berarti besar kemungkinan memang Safa adalah anak kandungnya. Berarti Safa bukan anakku. Ini hadiah dari Papa untuk Safa. Boneka beruang besar. Cium dulu dong. Satu lagi. Thank you sayang. Gani gak mungkin sesayang itu sama Safa. Kalau Safa bukan anak kandungnya, berarti dugaanku selama ini salah besar. Padahal aku sudah berharap, sangat berharap, kalau Safa adalah anakku. Luna, kamu belum jawab pertanyaan Mama. Kok kamu bisa tahu kalau golongan darah Baskara itu AB? Udah lama, nggak usah dibahas lagi. Kapan nanti? Enggak, Mama tetap harus bahas. Dan kamu harus jujur sama Mama. Dari mana kamu tahu kalau golongan darah Baskara itu AB? Sebenarnya semua itu karena yang mendonorkan darah untuk Safa itu Bas. Kok golongan darahnya bisa sama dengan Safa? Ya nggak tahu, Ma. Di dunia ini kan banyak pasti yang golongan darahnya AB. Bukan cuma Bas. Katanya Mas Gani juga golongan darahnya AB. Iya juga sih. Tapi kok bisa kebetulan ini? Tapi kenapa serba kebetulan begini? Rasanya ada yang aneh. Sus gimana kondisi suami saya, Sus? Alhamdulillah suami ibu sudah siuman dan keadaannya semakin membaik. Sekarang suami ibu sudah bisa dikunjungi, silakan. Alhamdulillah tuh kan. Ayo kita masuk aja dulu yuk. Ayo, Ma. Aku benar-benar takut kehilangan kamu, Mas. Tolong kamu hapus air mata kamu. Saya nggak apa-apa kan. Jelas sekali sekarang terlihat kalau Nuna sudah mulai mencintai Gani. Aku pernah merasakan kehilangan suami aku dalam pekerjaannya. Dan aku gak mau hal itu terjadi lagi, Mas. Jika pekerjaan kamu berbahaya, tolong tinggalkan, Mas. Aku mohon demi aku dan juga Safa. Tinggal dulu ya. Kamu cepat pulih ya Gani ya. Makasih, Ma. Mama hati-hati ya, Ma. Mas, aku akan memberikan apapun yang kamu mau. Termasuk adik buat Safa. Tapi tolong, Mas. Pikirkan masa depan mereka. Apa kamu mau anak kamu lahir dan tumbuh besar tanpa sosok kamu?
usah khawatir, Nak. Saya janji, saya akan selalu menjaga kamu dan anak kita. Kamu juga harus bisa ngejaga diri kamu, Mas. Karena sampai kapanpun, aku, Safa, kita akan selalu butuh kamu. Kita mau kamu selalu bisa ada di sisi kita, Mas. Halo Bu. Bianca, kamu apa kabar? Alhamdulillah kabar saya baik-baik aja. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah, Ibu juga baik. Ada kabar baik yang mau Ibu sampaikan sama kamu. Kabar apa Bu? Alhamdulillah, setelah sekian lama mencari, akhirnya ada informasi juga tentang ibu kamu. Ibu dapat informasinya dari mana? Ada seseorang yang mengaku melihat ibu kamu waktu meninggalkan kamu di depan panti. Terus? Dia tahu di mana dulu ibu kamu tinggal. Di mana? Alamatnya Ibu kirim ke nomor kamu ya. Ibu tahu ibu saya lagi ada di mana? Saya pikir titik terangnya tuh nggak akan pernah ada, Bu, setelah sekian tahun. Enggak, Bian. Ibu tetap mencari semampu ibu. Ibu selalu berdoa. Semoga kamu dan ibu kamu dipertemukan kembali. Dan sepertinya semua itu akan terkabul dalam waktu dekat ini. Ibu makasih banyak, Ibu. Saya benar-benar berhutang budi sekali sama Ibu. Iya, Bianca. Temukan ibu kamu. Kamu berhak bahagia, Nak. Karena selama ini kamu sudah berusaha membahagiakan orang lain. Sekarang saatnya kamu dan ibu kamu bersatu. Terima kasih banyak ya, Bu ya. Nanti saya telepon lagi. Iya, sayang. Ya Allah, semoga ini benar-benar jadi kenyataan. Aku bisa ketemu sama ibuku lagi. Dan aku bisa bersama ibuku lagi, ya Allah. Ibu tunggu aku sekarang ya. Hari ini aku akan ketemu sama ibu. Aku janji aku akan mendekam sama ibu dan gak akan pernah aku lepasin, Bu. Aku pengen sama ibu selamanya. Sekarang aku harus pergi ke alamat rumah ini. Alhamdulillah, Pak Gani sudah mulai membaik ya, Bu? Iya, saya bersyukur juga darahnya cepat datang, jadi suami saya bisa langsung ditangani. Sekarang tinggal masa pemulihan, jadi Pak Gani bisa dirawat di ruang perawatan yang sama anaknya, Bu. Dulu tatapan penuh cinta itu hanya untukku. Sekarang, tatapan cinta dan hatimu telah kamu berikan kepada laki-laki lain. Aku ternyata masih terluka melihat ini semua di hadapanku. Papa kok tiduran di ranjang kayak Safa? Papa cuma pengen cobain ranjang di rumah sakit seperti apa rasanya. Lagian kan Papa jadi bisa deket sama anak kesayangan Papa. Papa sakit? Enggak kok. Nih lihat. Tuh. Papa cuma pengen satu ruangan sama Safa. Kan kita bisa jadi tidur sebelah-sebelahan seperti ini. Aku bodoh sekali, karena sempat mengira bahwa Safa adalah putriku. Aku luput melihat betapa dekatnya Gani dan Safa.
Aku jadi semakin yakin bahwa Gani adalah ayah kandung Safa, bukan diriku. Pak Gani, Bu Nuna, saya izin menjaga dari luar ya. Mari, Pak, Bu. Ayo kita satu ranjang biar kita bisa kombakan bertiga. Jangan dong sayang, masa mama jadi pasien juga? Mendingan mama jadi suster biar bisa urus Safa sama papa. Oh iya, kan mama pernah cerita sebelum nikah sama papa, mama itu suster ya? Iya sayang, mama kamu itu dulu suster yang paling cantik di rumah sakit tempat mama kerja. Masa sih, Pak? Safa nggak percaya ya? Ya tunggu sebentar. Bu, saya mau nanya. Ibu tahu alamat ini nggak? Kebetulan kurang tahu, Neng, gitu. Soalnya saya baru di sini. Oh gitu, ya udah. Makasih ya, Bu ya. Iya, sama-sama. Ya. Permisi, Neng. Iya. Permisi, Bu. Ada apa, Neng? Saya mau nanya, Ibu tahu alamat ini nggak? Oh, alamat ini mah di gang ujung sana. Belok kanan, kiri, belok kiri. Nah, tanya aja sama yang di sana, ya. Oh, gitu. Terima kasih banyak ya, Bu ya. Ya, sama-sama. Ya Allah, semoga pencarian ini membuahkan hasil yang baik. Aku berharap sekali bisa bertemu ibu aku. Anak kuat. Kalau nangis gak boleh lama-lama. Harus langsung tersenyum ya. Sudah belasan tahun berlalu tapi aku selalu ingat sama ibu. Aku hafal setiap lekuk wajahnya. Setiap kerut ekspresinya. Bagaimana aku bisa lupa? Sedangkan setiap hari ibu hadir dalam angan-anganku. Aku yakin aku gak akan pernah lupa dengan wajah ibu. Tapi mungkin ibu yang gak akan mengenali aku. Ya Allah, aku sangat senang sebentar lagi aku bisa bertemu dengan ibu. Assalamualaikum. Maaf, cari siapa ya? Siapa dia? Oh, mungkin seseorang yang tinggal bersama ibu. Saya kesini, saya mau ketemu sama Ibu Dahlia. Bu Delia siapa ya? Saya nggak kenal. Nggak, jadi gini, saya dapat informasi kalau ibu saya tinggal di sini. Maaf, saya penghuni baru. Mungkin mbaknya bisa tanya Pak RT. Nah, itu kebetulan Pak RT-nya lewat. Pak RT! Mbak Yohan, ada apa Mbak? Ini Pak, ada yang nyariin Ibu Delia, katanya anaknya. Iya, iya. Saya ingat dulu dia memang ngontrak di rumah ini. Tapi udah lama banget itu Mbak. Sekarang mah udah pindah. Mungkin sekitar ada kali 10 tahun yang lalu dia pindah. 10 tahun yang lalu? Itu sudah lama sekali. Musnah sudah harapanku untuk bertemu sama ibu hari ini. Tapi Pak RT tahu nggak pindah kemana? Waduh, maaf Mbak, kalau pindahnya kemana saya nggak tahu. Soalnya Bu Delia nggak cerita dia mau pindah kemana. Ya ampun Bu, ibu sekarang di mana? Pak, Mama kemana sih, Pak? Kok Mama pergi? Pas Papa bilang kalau Mama suster cantik. Papa juga nggak tahu. Kita tunggu aja ya. Permisi. Waktunya pasien minum obat dan juga makan buah.
Ini siapa? Mama? Sayang. Ih, Mama beneran jadi suster cantik, Pak. Mama masih cocok nggak pakai baju suster? Mama sih pakai baju apa aja selalu cantik. Ih, Papa godain Mama ya? Iya, emang nggak boleh ya sama Sabah? Udah, pasien-pasiennya Mama nggak boleh berantem. Sekarang pasien Mama ada 2, ada Sabah, ada Papa. Dua-duanya harus rajin minum obat, rajin makan, pokoknya harus cepat sembuh. Siap, suster cantik. Nona. Makasih ya, Mas. Nona terlihat begitu bahagia. Ironinya, bukan gue yang membuat Nona bahagia. Nona memang layak untuk bahagia. Ibu ada di mana sih, Bu? Kenapa Allah belum mempertemukan kita setelah belasan tahun Ibu menghilang? Padahal aku sangat berharap hari ini bisa menjadi hari terakhir penantianku untuk bertemu sama Ibu. Aku udah membayangkan bisa memeluk Ibu, bisa makan bareng sama Ibu. Bahkan aku pengen tidur peluk Ibu. Tapi ternyata aku harus menunggu Ibu lagi. Ya Allah, tunjukkan aku di mana. Di mana ibuku ya Allah? Aku kangen sekali. Dan sekarang aku harus cari kemana lagi? Apa memang takdir tidak memperbolehkan aku untuk ketemu sama ibu aku? Kalau kamu dewasa, jadilah wanita yang kuat. Supaya kamu bisa jaga diri kamu sendiri. Apakah takdir tidak memperbolehkan aku untuk bertemu sama ibu aku? Mama mau 2 pasien Mama sehat, jadi harus makan buah. Pasien pertama, A. Pasien kedua. Sekarang ini aku bahagia banget, Mas. Keluarga kita baik-baik aja. Pokoknya Papa Mama janji kalau kita udah keluar dari rumah sakit, Papa Mama akan lebih banyak meluangkan waktu untuk Safa. Papa janji apa? Janji. Minum dulu, Mas.
Sebenarnya ada yang mau aku bicarain, Mas. Ada apa? Orang yang udah mendonorkan darah untuk Safa itu Baskara, Mas. Jadi dia mendonorkan darah untuk Safa? Kenapa kamu nggak minta saya aja untuk mendonorkan darah? Kemarin kan situasinya genting, Mas. Mau nggak mau, aku harus segera mengambil keputusan untuk menyelamatkan Safa. Jangan marah ya, Mas. Kan yang terpenting Safa sekarang sudah selamat. Iya. Ini kayaknya sekarang aku udah kelamaan deh pakai baju susternya. Aku ganti dulu deh, Mas. Takutnya nanti ada suster aslinya masuk gimana. Ini kamu pinjem, ada suster yang baik, boleh minjemin sebentar katanya, tapi jangan lama-lama. Mama ganti baju dulu ya, Nak. Mami cantik deh kalau pakai baju itu. Makasih sayang, tapi Mama nggak bisa lama-lama pakai ini, harus segera ganti. Soalnya ini bukan baju Mama. Ya. Sebentar ya. Kok bisa kebetulan ya? Golongan darahnya Bas sama dengan saya dan Safa. Halo, Dan. Ke kamar rawat gue ya. Ada mau gue bicarain. Papa mau kemana? Oh, Papa cuma mau ngobrol sebentar sama Om Daniel. Hai, Safa. Ada apa, Gan? Ambil kursi roda. Gue mau keluar. Katanya mau habisin waktu sama Safa. Papa nggak pergi, Papa cuma mau keluar sebentar, mau ngomongin urusan kerjaan sama Om Daniel, oke? Papa kan lagi sakit, ngapain Papa kerja? Om Mozi juga ada di luar kok, lagi jaga. Mama juga sebentar lagi kesini, kamu nggak sendirian kok, ya? Papanya Om pinjem dulu ya. Jangan lama-lama, Papa. Hati-hati ya, Papa. Iya. Gani sialan! Kenapa kita bisa sampai kalah? Kalau Gani tidak bawa banyak pasukan. Meskipun tidak banyak, mereka semuanya jago, Bos. Bela diri mereka tidak bisa kita anggap remeh. Benar itu, Bos. Apalagi perempuan yang pakai masker itu. Jurusnya tidak bisa dilawan, Bos. Siapa perempuan itu? Dari mana Gani mendapatkan pengawal perempuan dengan kemampuan seperti itu? Tapi, Bos, setidaknya kita bisa melukai Gani. Bisa jadi sekarang dia sudah. Sekarang, kalian cari tahu kondisi Gani. Cari di semua rumah sakit. Saya ingin mendengar kabar dia sudah mati. Baik, Bos. Dan gue pengen tahu detail gue bisa sampai rumah sakit gimana. Lu nggak ingat sama sekali. Yang gue ingat gue ditusuk. Jadi sesaat setelah lu ditikam, Bas langsung buru-buru bawa lo ke rumah sakit. Selama di mobil, lu udah nggak sadarkan diri. Kalau waktu itu telat, kayaknya lu udah lewat deh. Gue emang gak suka sama si Bas. Tapi gue kagum sama kesigapannya dia. Pak, apa nggak sebaiknya kita tahan dulu, Pak? Kenapa? Pasukan kita belum sampai, Pak. Sebaiknya kita tunggu pasukan dulu, Pak.
Masuk sekarang. Gue pengen ketemu Bas. Mau ngapain? Udah lo anterin gue aja. Jadi lu pegang. Safa? Papa kemana nak? Kok nggak ada? Tadi keluar mah sama Om Daniel, katanya ada kerjaan. Ya Allah, mau kemana lagi ya Mas Gani? Aku takut nanti Mas Gani kenapa-napa. Safa tunggu di sini sebentar ya nak, Mama cari Papa dulu ya. Tapi jangan lama-lama ya, Ma. Iya sayang, Mama nggak lama-lama. Tunggu ya, jangan kemana-mana ya. Kenapa aku baru alamat itu sekarang? Kenapa bukan 10 tahun yang lalu? Sekarang kemana aku harus mencari ibu? Untuk mencari musuhku aku sangat cepat. Tapi untuk ibu aku sendiri kenapa selalu begini jadinya? Maafin aku, Bu. Sekarang aku bisa nyamatin banyak orang. Tapi dulu aku nggak bisa nyamatin ibu. Dan mungkin saat ini ibu juga butuh pertolongan aku. Tapi aku tetap belum bisa bantu ibu. Tapi aku janji, Bu, kalau suatu hari nanti aku ketemu sama ibu, aku akan tunjukin sama ibu bahwa aku sekarang menjadi prajurit. Karena ibu, aku ingin bikin ibu bangga. Stop, Lan. Gan, lu belum bener-bener pulih, Gan? Aku tahu. Tunggu, Dan. Pak Gani? Gak usah, Bas. Saya bisa. Biar saya bantu bawa infusnya, Pak. Kasih. Kok Pak Gani sudah jalan, Pak? Kan Pak Gani belum sembuh, Pak. Biasa. Di dalam pekerjaan saya, hal seperti ini sering terjadi. Itu bagian resiko saya. Dulu, kata takut nggak ada di dalam kamus hidup saya, Bas. Karena saya nggak punya siapa-siapa. Nggak ada orang yang saya cintai. Tapi sekarang beda. Ada 2 orang yang saya cintai di dalam hidup saya. Istri saya, Nuna, dan anak saya, Safa. Jadi benar, ternyata Safa memang anaknya Gani. Jelas Safa bukan anakku. Harapanku benar-benar pupus mengharapkan Safa adalah anakku. Maksudnya, Pak? Pak, saya masih mau kerja, Pak.